Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Kita berjumpa kembali di saluran Kota Raja Channel. Seperti biasanya di bulan suci Ramadan ini, rekan-rekan guru penggerak bersama Kimweb menyelenggarakan pesantren Ramadan daring. Seperti biasa, acara ini dipandu oleh host dan moderator untuk Raja Channel. Di edisi hari ini tanggal 4 Mei 2020, Indah hadir bersama para guru penggerak dan hari ini spesial ada anak muda yang keren yaitu ketua OSIS dari SMA 1 Wakil. Jadi bagi teman-teman SMA, SMK, MA dan guru penggerak, jangan lupa ya subscribe Kota Raja Channel dan jangan lupa like di edisi hari ini. Dan masih seperti biasa, stay at home di seputaran Langkarawang hingga meng-host dari sini di pesantren Ramadan yang luar biasa. Ini tetap di rumah aja sesuai anjuran pemerintah. Dan sebelum memulai, ini akan menyapa orang-orang yang ada di room Kota Raja Channel. Ada Pak Aryan, perwakilan dari Diskominfo. Selamat pagi. Selamat pagi. Ada Ibu Santi yang selalu menemani kita, perwakilan dari guru penggerak. Selamat pagi Ibu Santi. Di waktu begitu ya. Selamat pagi. Pagi, Bu. Kakak. Gue merasa muda jadi manggilnya kakak. Selamat pagi kakak. Kakak Budi ya? Ya. Oke. Namanya kakak siapa itu? Nurdianto ya? Ya, Kurdianto. Oke, selamat pagi Kakak Furdianto. Dan saya juga mau menyapa Ibu Yesi yang masih sibuk. Selamat pagi Bu Yesi. Selamat pagi, Assalamualaikum. Nah, Bu Yesi ada pemateri hari ini dan moderator nanti saya sapa paling terakhir. Selamat pagi Pak Paulus, Pak Parno. Pasti dia lagi sibuk tuh kayaknya. Selamat pagi Pak, sehat selalu ya. Ya, aku sambil kerja ya, ini lagi PPDB. Lanjutkan. Semangat Pak. Moderator kita pada sore hari ini yang wajah baru di room kita ada Ibu Ari. Selamat pagi Ibu Ari. Itu wajah lama Mbak Indah, bukan wajah baru. Iya, kalau iya betul. Saya sudah kenal. Baru muncul aja dengan Bunda Yesi. Iya. Nah, hari ini saya akan tetap membagikan door prize. Ada 2 door prize untuk materi hari ini. Makanya kalau kamu mau dapetin door prize pada hari ini, jangan lupa perhatikan, disimak baik-baik, dan jarinya harus gercep. Jadi siapa pemenang hari ini dia akan mendapatkan souvenir cantik dari Kota Raja Channel dan Kimweb. Dan hari ini juga hadiahnya dipersembahkan oleh Adelia Souvenir. Baik, untuk memulai acara ini langsung saja saya serahkan moderator kita pada pagi hari ini. Silakan Ibu Ari. Ya, terima kasih Mbak Indah. Saya ucapkan terima kasih pada Mbak Indah, Bang Aryan, Ibu Santi, ya, Suparno Gopal, materi kita sama Kurdianto ya. Saya sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya, Bapak Ibu guru dan pemirsa yang mengikuti Kota Raja Channel ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, semangat ya, dan mudah-mudahan yang hari ini lagi berpuasa ya, Ibu doakan puasanya lancar, baru itu nanti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu ya. Nah, untuk pagi hari ini kita masih dalam rangka pesantren Ramadan daring ya. Yang akan membahas materi tentang taklim muta'alim atau adab menuntut ilmu yang akan disampaikan oleh pemateri kita yang cantik dan hebat ini, Ibu Yesi Herlina, SS MPD. Sebelum masuk ke materi, saya perkenalkan dulu, saya bacakan biodata beliau ya.
Ibu Yesi Herlina SSMPD ini lahir di Palembang 40 tahun lalu, tepatnya tanggal 10 April 1980. Nah, beliau ini mempunyai seorang suami ya, dan 4 orang anak. Jadi termasuk produktif. Ya. Jadi tidak hanya karya, tapi juga keluarga juga produktif gitu ya. Nah, untuk riwayat pendidikan beliau banyak dihabiskan di kota Palembang, tepatnya di untuk SD di SDN 254 Palembang, SMP-nya di SMPN 4 Palembang, SMA-nya di SMA Negeri 13 Palembang, baru S1-nya di jurusan Sastra Inggris Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, S2-nya jurusan manajemen pendidikan di Universitas Mula Warman Samarinda ya. Dan sekarang beliaunya adalah kandidat doktor di Universitas Mula Warman di bidang manajemen pendidikan. Mari kita doakan supaya beliau ini sebelum lulus ya doktornya ya. Untuk riwayat pekerjaan, beliau ini tahun 2004 sampai 2008 mengajar bahasa Inggris di SMP Negeri 5 Loakulu. Baru itu tahun 2006 sampai 2009 beliau menjadi pengajar di SMA Negeri 2 Loakulu. Nah, tahun 2014 sampai 2019 beliau diamanai menjabat sebagai kepala SMA Negeri 2 Loakulu, dan baru 2 bulan yang lalu beliaunya kembali lagi diangkat mendapat amanah jadi kepala sekolah di SMA 1 Loakulu ya. Jadi semakin naik jabatan beliau ya. Ya alhamdulillah beliau masih muda, baru pendidikannya juga oke, pengalamannya oke, orang yang hebat menurut saya ya. Itu aja biodata dari Ibu Yesi. Nah, sekarang saya persilakan untuk Ibu Yesi menyampaikan materi kita yang berjudul Taklim Muta'alim atau adab menuntut ilmu. Kami persilakan Ibu Yesi untuk menjelaskan, untuk memaparkan materinya. Ibu Yesinya belum ada ya? Belum ada. Oh iya. Jadi begini ya, dalam hadis itu kan disebutkan ya bahwa thalabul ilmi fardhu ala kulli muslim. Artinya setiap muslim itu menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim ya. Jadi karena wajib ya berarti harus kita menuntut ilmu. Semuanya harus menuntut ilmu ya, baik ilmu agama maupun ilmu umum. Tapi pada kenyataannya di lingkungan kita ya, di masyarakat itu banyak orang-orang yang ilmunya tinggi, cuman manfaatnya untuk masyarakat itu tidak ada. Mungkin ini ada hubungannya dengan materi kita yang akan kita bahas sekarang ya. Kami persilakan Bu Yesi, monggo. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada semua pemirsa Kota Raja. Selamat pagi Bapak Ibu semua yang hadir di sini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tema hari ini Taklim Muta'alim. Ya, adab mencari ilmu. Di sini ya saya coba
ambil dari tema kali ini ya, tema Ta'lim Muta'alim ini adalah karya besar seorang Syekh Arzanuji. Nah, kenapa dasarnya hari ini mengambil tema tentang ilmu seperti yang disampaikan sama moderator tadi, betapa pentingnya ilmu itu ya. Imam Asy-Syafi'i mengatakan man arada dunya fa alaihi bi ilmi wa man arada akhirata fa alaihi bi ilmi wa man arada huma fa alaihi bi ilmi. Jadi barang siapa yang menginginkan dunia maka hendaklah berilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat maka hendaklah dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya maka hendaklah dengan ilmu. Terkait dengan ilmu ini yang karya ya. Oh, mohon maaf. Insyaallah trouble ini. Nah, kita coba dulu mengenal siapa sih ya Syekh Arzanuji ini, karena ketika kita ingin belajar tentunya kita harus tahu siapa gurunya. Tak kenal maka tak cinta. Nah, Syekh Zarnuji ini nama lengkapnya Burhanuddin Ibrahim Al-Zarnuji Al-Hanafi. Versi lain juga menyebutkan Tajuddin Nu'man bin Ibrahim Ibnu Khalil Arzanuji. Kata Al-Zarnuji ini dinisbatkan pada suatu tempat Zurnuj atau Zarnuj, sebuah kota dekat Sungai Okhus, Turki. Beliau ini hidup pada akhir abad ke-12 atau abad ke-13. Beliau juga menuntut ilmu di Bukhara. Bukhara ini tepatnya di kota Uzbekistan dan Samarkand. Bukan Samarkand ya, di India bukan, tapi di Samarkand. Selanjutnya, sebagai pendahuluan atau latar belakang, kenapa Syekh Arzanuji ini membuat kitab Ta'lim Muta'alim. Ini pada dasarnya, pada saat beliau menuntut ilmu, di zamannya, para penuntut ilmu yang belajar sungguh-sungguh itu banyak. Yang cerdas juga banyak. Tetapi tidak jarang ya para penuntut ilmu tadi mengamalkan dan menyebarkan ilmu tersebut sedikit karena salah jalan dan salah dalam mencapai tujuan. Jadi secerdas apapun seseorang, sehebat apapun seorang, kalau dengan cara yang kurang tepat, jalan yang salah, ya mencapai tujuannya jadi kurang terarah atau tidak sampai. Nah, di sini Syekh Zarnuji tidak hanya mengamati para pencari ilmu tadi, tapi juga memberikan sebuah solusi bagi para penuntut ilmu agar berhasil dalam proses belajarnya. Karena dalam proses belajar itu, ketika kita belajar dengan cara yang baik, dengan jalan yang baik, dengan proses yang baik, insya Allah hasilnya pun akan baik. Dalam kitab ini, dalam kitab Ta'lim Muta'alim ini, saya sedikit bercerita bahwasannya kalau di Indonesia, kitab ini banyak dikaji oleh pesantren-pesantren. Biasanya diterjemahkan dalam bahasa Jawa dalam bentuk makna pegon. Nah, dewasa ini kita bisa ya menemukan terjemahan itu dalam bentuk bahasa Indonesia. Di antaranya ini kan saya sarikan kembali terjemahan kitab Ta'lim Muta'alim ini. Nah, di dalam kitab Ta'lim Muta'alim itu ada 13 pasal
dalam mencari ilmu. Ya, dan 13 pasal. Yang pertama, hakikat ilmu itu sendiri, hukum mencari ilmu dan keutamaannya. Yang kedua, niat dalam mencari ilmu. Yang ketiga, cara memilih ilmu, guru, teman, dan ketekunan. Cara menghormati ilmu dan guru, kesungguhan dalam mencari ilmu, beristiqomah dan cita-cita yang luhur, ukuran dan urutannya, tawakal, waktu belajar, ya, saling mengasihi dan saling menasihati, mencari tambahan ilmu pengetahuan, bersikap waras ketika menuntut ilmu, ada hal-hal yang dapat menguatkan hafalan dan melemahkannya, dan yang terakhir atau bab ke-13 atau pasal 13 itu hal-hal yang mempermudah datangnya rezeki, hal-hal yang dapat memperpanjang dan mengurangi umur tersebut. Nah, di sini kita coba pertama itu dari bab 1 ya, pasal 1 terkait dengan ini dia hakikat ilmu, hukum mencari ilmu dan keutamaannya. Yang pertama di sini memilih sekolah atau ilmu. Sah-sah saja, saya yakin semua orang tua itu mencari tempat sekolah ya yang terbaik bagi putra-putrinya dan bagi anak yang anak SMA ya, khususnya seperti Mas Kurdianto ini 1 tahun ke depan nanti sudah mulai kuliah, pastinya akan memilih ya tempat kuliah ataupun memilih kuliah ataupun universitas untuk melanjutkan ilmunya ya, untuk melanjutkan ke perguruan tinggi atau ke jenjang lebih tinggi. Nah, di sini juga ada kita juga memilih guru. Nah, di sini maksudnya ketika kita memilih guru, ya yang jelas tepat sasaran seperti Mas Dianto. Kalau mau memilih guru biologi yang tepat itu contohnya kan Bu Ari ya, tak mungkin kalau belajar kepada saya ya, kan akan salah orang karena saya backgroundnya misalnya bahasa Inggris sedangkan Bu Ari biologi. Nah itu maksudnya di sini memilih guru yang sesuai dengan backgroundnya, bukan berarti harus memilih guru itu harus ganteng, harus cantik, harus hebat, enggak, sesuai dengan background atau mata pelajaran atau yang kita ingin capai ya, seperti itu contohnya. Nah di sini berikutnya memilih teman. Memilih teman itu ada ya istilahnya the law of attraction ya, seseorang itu menurut agama teman dekatnya. Maka hendaklah kalian melihat siapakah yang menjadi teman dekatnya. Ya, jadi ketika kita ingin bisa, contohnya kepengen bisa IT nih, tentu saja kita akan kan mendatangi atau atau berteman dengan teman yang jago IT, kan seperti itu. Ya, nah terus berikutnya seorang pelajar itu harus mempunyai hati yang tabah, sabar dan belajar kepada sang guru. Jangan sampai ya ketidaksabaran ini merugikan diri sendiri. Kita mungkin langsung di sini ada Mbak Santi. Coba saya minta tolong dibukakan keutamaan perbedaan antara ilmu dan harta. Baik ya. Nah, di sini. Di sini dikisahkan Ali bin Abi Thalib ya, yang mana kita kenal sebagai seorang Muslim yang memiliki ilmu pengetahuan yang sangat luas dan dalam, dan suatu riwayat saking begitu luasnya ilmu yang beliau memiliki sampai-sampai ada beberapa orang yang ingin mengetes beliau
ya, diantaranya bertanya, apa sih ya perbedaan ilmu dan harta itu. Nah, diantaranya di sini uraian yang disampaikan Ali bin Abi Thalib kepada sang penanya, ya, apa sih beda ilmu dan harta? Yang pertama, ilmu itu akan menjaga, ya, sedangkan harta kita lain menjaga. Ilmu itu akan diberikan, dia akan bertambah dan berkembang. Sedangkan kalau harta, kalau dibelanjakan menjadi kurang. Berikutnya, ilmu itu akan membuahkan sebuah ketaatan dan akan mengharumkan namanya setelah ia meninggal dunia. Nah, diantaranya seperti ini. Ketika Syekh Zarnuji ini membuat sebuah kitab, ya, Ta'limut Ta'alim, walaupun beliau tidak ada, ini tetap dipakai akan sepanjang masa. Nah, ini diantaranya kenapa ilmu itu ya mengharumkan namanya walaupun beliau yang bersangkutan atau penulis itu sudah meninggal dunia. Sedangkan harta itu akan lenyap bersamaan dengan kepergian kita. Terus lagi orang yang kaya akan ilmu ini banyak sahabatnya, ya. Kalau dalam sebuah forum, ya, diskusi ilmiah atau seperti ini, kan akan menambah teman, ya. Mengenal Bu Santi, contohnya mengenal Pak Parno, Pak Aryan, dan masih Bapak Ibu lainnya di guru penggerak, ya, dan di media lain atau di forum diskusi lain. Nah, sedangkan kalau orang kaya harta itu banyak musuhnya. Terus inilah yang berikutnya, orang yang berilmu dapat memberikan syafaat pada hari kiamat. Makanya ketika kita meninggal itu yang tersisa 3 ya, anak yang soleh, amal jariah, dan ilmu yang bermanfaat. Nah, ilmu yang bermanfaat ini akan memberikan kita syafaat di hari kiamat nanti. Sedangkan orang yang banyak harta pasti akan dihisab. Nah, ilmu juga dapat menerangi hati, ya, menerangi hati, menerangi jiwa bagi pencari ilmu. Sedangkan harta dengan padatnya, ya, harta yang ada itu akan memadatkan juga perasaan, ya, diantaranya ada kecemasan dan sebagainya. Ya. Selanjutnya terkait dengan ilmu. Nah, di sini etika. Kita membahas etika dan adab dalam Ta'limut Ta'alim. Terus lanjut Mbak Santi. Etika. Lanjut etika dalam Ta'limut Ta'alim. Nah, ini dia. Nah, apa sih etika? Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa etika itu kebiasaan, akhlak, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Ya, jadi jadi etika khususnya dalam Ta'limut Ta'alim ini bagaimana, ya, ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, tentang hak dan kewajiban moral. Sedangkan adab, kesopanan, keramahan, kehalusan budi pekerti, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ini kita coba membahasnya, ya. Pertama dari etika menuntut ilmu. Yang pertama itu satu, ya. Yang pertama atau satu, niat atau motivasi belajar. Niat atau motivasi belajar kita itu mencari ridha Allah dan memerangi kebodohan. Yang kedua, tawaduk. Tawaduk, rendah diri, tidak minder. Di sini artinya, ya, terkadang seorang mencari ilmu itu merasa minder. Aduh, aku kok nggak bisa ya. Ini kok sulit ya. Mau mendekati teman misalnya yang pakar atau yang bisa
atau yang ilmunya di atas kita itu ya mau kita datangi kok kayaknya aku takut ya mindernya, padahal nggak perlu minder ya. Contohnya nih Mas Kurdianto kepengen belajar ilmu fisika yang mana ada teman kapasitas atau keilmuannya lebih tinggi dari Mas Kurdianto, nggak perlu merasa minder ya, karena kita kan sedang proses mempelajari hal-hal yang mulia dan berada di jalan yang mulia. Sama ketika saya juga merasa saya juga kurang ilmunya, saya nggak segan-segan ya mendatangi Ibu Ari misalnya ya, bertanya ya tentang di luar sepengetahuan kita ya. Jadi kita di sini bukan sumber dari segala sumber ilmu, bisa jadi ilmu itu kan kita bisa dapatkan dari teman ya, sahabat, dari Bapak Ibu guru dan sumber-sumber lainnya ya. Dan di sini ada juga namanya IFA ya. IFA itu menjauhkan diri dari perbuatan yang tidak baik. Nah, IFA di sini karena gini ya, ilmu itu dia seperti air ya, air yang jernih. Air yang jernih jadi sedangkan akal dan pikiran itu sebagai tempatnya. Nah, kita berupaya untuk mendapatkan sesuatu itu dengan yang baik, otomatis tempatnya ini juga kan harus tempat yang bersih juga. Makanya kenapa kita juga perlu menjauhkan diri hal-hal yang atau perbuatan yang tidak baik, ya. Dan ada juga namanya waro atau subhat, meragukan di sini kalau segala sesuatunya itu ragu ya, ragu itu penting bagi kita untuk berhati-hati dalam pengambilan keputusan. Seperti Mas Kurdianto ini seorang ketua OSIS ini, kalau seandainya Mas Kurdianto ragu-ragu dalam sebuah forum, tidak salah ya, tidak salah itu bertanya atau meminta ya tanggapan saran kepada teman ya atau dalam sebuah forum supaya bisa memutuskan sebuah keputusan yang baik tentunya. Nah, yang berikutnya menjauhi sifat dengki. Nah, ini na'udzubillah min zalik ya, menjauhi sifat dengki, senang pada saat orang susah ya, susah pada saat orang senang. Nah, ini kita jauhi sejauh mungkin. Maksudnya di sini sifat dengki, kita dengki sama orang yang lebih cerdas daripada kita. Nah, seharusnya dengan adanya teman yang lebih di atas kita, kita dekati, bukan kita malah dengki iri dengan teman tersebut. Ya, di sini. Yang berikutnya lagi, bentar. Menjauhi terlibat dalam pertikaian pendapat dan permusuhan yang sia-sia. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, ketika kita lagi musyawarah, mufakat, dalam musyawarah itu biasa ya, bahwasanya pasti ada pro dan kontra, ada pemikiran orang pasti beda-beda, tapi bagaimana kita seorang pembelajar atau ilmuwan itu menyampaikannya dengan cara yang santun, ya, dengan cara yang baik, supaya nanti hasilnya itu juga baik juga, ya. Jangan sampai ketika nanti di luar forum itu adanya sebuah permusuhan karena ketidaksepahaman atau ketidakkesepakatan dalam suatu musyawarah karena beda pendapat. Nah, ini makanya di sini kita menjauhi, ya. Pertikaian atau pendapat yang nantinya pada akhirnya memunculkan sebuah permusuhan. Lanjut lagi di sini bersungguh-sungguh, bersungguh-sungguh dan istiqomah. Seorang pencari ilmu hendaknya bersungguh-sungguh, ya, beristiqomah dalam mencari ilmu. Bersungguh-sungguh ya, minimal mengulang-ulang pelajaran yang kita dapat itu 3 kali untuk mempertajam pikiran, ya. Terus tidak mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan saat berproses belajar. Pasti kita jumpai itu ya
pada saat belajar ada kesulitan macam-macam itu nanti. Nah, ini maksudnya kita tidak kita pantang menyerah. Where there is a will, there is a way. Ada, insya Allah ada kok solusinya ketika kita menjumpai kesulitan itu. Ya, dengan apa? Solusinya gimana? Dengan cara bertanya, ya. Apakah itu sama teman, apakah itu sama guru, ya, ataukah mencari referensi atau belajar lagi dari media lain. Apalagi saat ini Mbah Google itu, ya, semuanya sudah ada di sana. Seperti itu. Materi-materi apapun itu bisa kita dapatkan, tapi peranan guru ini tetap tidak bisa tergantikan, karena ketika kita belajar atau berproses, ya, belajar melalui guru dengan tanpa guru itu akan beda hasilnya. Selanjutnya, tidak sombong. Nah, di sini ketika kita sudah menguasai suatu ya ilmu, jangan berpuas diri, ya, berpuas diri. Wah, aku sudah bisa, aku sudah mampu, kok aku sudah kuasai. Ini enggak. Nah, karena sikap sombong tadi akan menghentikan seseorang itu untuk mencari ilmu. Justru dengan kita bertambah ilmu kita menyadari, oh, betapa bodohnya aku, ya, ternyata banyak hal-hal yang tidak aku ketahui. Nah, di situ. Jadi tidak sombong atau tidak mudah, ya, berpuas diri. Selanjutnya, seorang pencari ilmu itu senantiasa berpikir dan berprasangka baik. Nah, berpikir dan prasangka baik ini seperti yang saya sampaikan tadi, ya, ibaratnya tadi orang yang mencari ilmu ini seperti air yang jernih, ya. Jadi diperlukan juga wadah dan tempat yang jernih pula. Kalau pikiran kita dipenuhi dengan prasangka-prasangka yang tidak baik, seperti apa ilmu itu akan masuk, ya. Jadi kita harus be positive thinking dulu. Nah, ini lagi selanjutnya Mbak Satina, adab atau implementasi nyata dari etika tadi, yaitu cita-cita yang tinggi. Cita-cita yang tinggi, ya. Yang berikutnya, menomorsatukan ilmu dalam segala urusan. Nah, di sini maksudnya menghormati ilmu dan para ahli. Para ahlinya maksudnya guru, ya. Nanti slide berikutnya akan disampaikan bagaimana adab kita selaku seorang pelajar, ya, selaku seorang pencari ilmu, ya, menghormati guru dan para ahlinya, termasuk keluarganya. Seterusnya yaitu proses belajar, di mana dilakukan dalam waktu yang lama. Proses mencari ilmu itu memang sepanjang hayat, ya, long life education. Jadi tidak stop sampai di sini, tidak stop sampai S3 saja, atau kalaupun mungkin ada S4, S5 dan seterusnya, tidak. Itu belajar itu sepanjang hayat, ya. Prosesnya butuh waktu, butuh kesabaran. Nah, ini saya selipkan juga muta'alim. Muta'alim itu orang yang cerdas. Maksudnya begini, karena proses pembelajaran itu butuh waktu yang lama, jadi kita juga harus tahu ukuran tubuh kita dan kondisi yang tepat untuk mendukung proses belajar kita. Ketika kita lelah, ya istirahat, ya. Seperti itu contohnya. Yang berikutnya lagi, hidup sederhana. Hidup sederhana. Hidup sederhana di sini maksudnya tidak terlalu berlebihan, ya, makan tidak berlebihan, ya, karena ketika kondisi perut itu dalam kekenyangan, nah itu yang akan membuat kita malas, ya, malas membuka buku,
malas belajar, malas beraktivitas dan seterusnya. Nah, di sini maksudnya hidup sederhana itu menempatkan sesuatu sesuai dengan porsinya. Ketika lapar ya makan, ketika capek ya istirahat. Berikutnya, seorang ahli ilmu di sini tidak akan menyembunyikan ilmunya. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwasanya ketika ilmu itu kita berikan, dia akan bertambah. Itu tidak akan mengurangi ya sedikit pun apa yang ada pada kita. Dia akan malah terasa lebih tajam lagi. Teringat akan kutipan bahwasanya al ilmu bila amalin kasajarin bila samarin. Ketika kita menyampaikan ilmu, ya, ilmu itu, ya, al ilmu bila amalin. Kalau ilmu itu tanpa amal atau tanpa kita manfaatkan atau tanpa kita sharing, ya, seperti, ya, al ilmu bila amalin kasajarin bila samarin, seperti pohon tanpa buah. Nah, jadi Mas Kurdianto atau pemirsa atau anak-anak saya yang sedang menyimak acara pada hari ini, kita selaku seorang pelajar atau pembelajar itu jangan pelit-pelit memberikan ilmu. Bahwasanya ilmu itu akan bertambah dan berkembang kalau kita memberikannya, ya. Selanjutnya, nah di sini dia, ya, bagaimana cara menghormati ilmu dan para guru. Terkadang di sini memang yang saya amati, ya, ada sedikit pergeseran nilai moral, ya. Nah, bahasanya menghormati ilmu dan dan guru itu lebih utama. Di antaranya, contohnya ya, jangan berjalan di depannya. Nah, syukur-syukur seorang pelajar atau siswa itu ketika selesai pembelajaran, ya, seorang siswa itu, Ibu, Bapak, apa yang bisa saya bantu? Saya bawakankah laptopnya? Saya bawakankah bukunya? Nah, seperti itu ya, menawarkan, ya, dan berjalan minimal di samping atau di belakangnya. Ini terkadang kan kita duluan jalannya. Nah, terus memulai mengajak bicara kecuali atas perkenan darinya. Kadang lebih laju siswanya atau pelajarnya yang berbicara daripada Bapak Ibu gurunya. Nah, terus di sini ada sabar menanti di luar hingga dia sendiri keluar dari rumahnya. Nah, contohnya seperti ini. Ketika misalnya Mas Kurdianto datang atau bersilaturahmi ke rumah Ibu Ari. Nah, bisa jadi pada saat Mas Kurdianto datang itu Bu Arinya lagi sibuk masak atau lagi istirahat. Nah, itu Mas Kurdianto tuh harus sabar, ya, menunggu sampai pintu itu dibukakan. Nah, dan kita juga ya adab Muslim kan ketika kita mengetok pintu 3 kali tidak ada sautan atau tidak ada jawaban, berarti kan kita sebaiknya pulang. Nah, sama seperti ini. Nah, di sini maksudnya sabar menanti di luar hingga dia sendiri yang keluar dari rumah. Pernah, ini pengalaman ya, saya ketika proses tesis, saya mendatangi dosen saya itu jam 5 sore, ya. Ternyata beliau keluar rumah karena sudah ada jadwal yang tidak bisa ditunda. Nah, dan beliau itu balik jam 10 malam. Ya, saya sabar menanti sampai jam 10 malam. Karena apa? Saya butuh beliau, saya butuh bimbingan beliau. Ya, di situ juga terkadang seorang guru itu juga mengetes apakah seorang pelajar ini sabar atau tidak. Nah, dan saya yakin kok, ya, Bapak Ibu guru itu tidak akan menyulitkan, ya, siswanya atau mahasiswanya. Nah, ketika jam 10 malam itu beliau datang, saya berikan, ya, pada saat itu memang saya lagi proses bimbingan
tesis S2 saya. Saya berikan, oke, Yesi, kamu silakan pulang. Besok paginya jam 6 pagi saya ingat betul ya, jam 6 pagi saya ditelepon, Yesi silakan ambil ya tesismu, revisi, terus lanjut daftar untuk ujian akhir ya. Nah, di situ. Jadi kita memang perlu bersabar karena kesabaran itu kan membawa keberkahan. Selanjutnya, nah di sini ya, menjauhkan amarahnya ya, yang menjunjung tinggi perintahnya yang tidak bertentangan dengan agama, sebab orang tidak boleh taat kepada makhluk dalam melakukan perbuatan durhaka kepada Allah yang Maha Pencipta. Selagi guru tersebut ya memberikan perintah kita di jalan atau di jalan Allah, di jalan baik, itu wajib kita ikuti, kecuali itu di jalan yang kurang pas. Tapi saya yakin semua guru, Bapak Ibu guru atau yang memberi ilmu itu tidak ada yang memberikan kita jalannya atau perintah ya yang bertentangan dengan agama. Ya, belum pernah saya ketemu seorang guru ya yang memberikan perintah yang bertentangan dengan agama. Ya, nauzubillah min dzalik kalau ada. Berikutnya, nah ini juga terkadang kita tidak tahu bahwasannya perlunya juga kita menghormati putra ataupun keluarga yang bersangkut paut dengan guru tadi. Nah, ini perlu ya. Yang terakhir itu meraih ridho guru, karena ridho guru ya dan ridho orang tua itu menjadi salah satu kunci atau kesuksesan atau kunci ridhonya kita mendapatkan ridho Allah. Mungkin paparan sederhana ini ya saya sampaikan di sini. Nah, ini dia ya, menuntut ilmu dan patuh kepada orang tua dan guru itu adalah kunci kesuksesan. Lanjut Bu Ari. Saat ini terima kasih Bu Yesi atas pemaparannya tentang taklim ta'alim. Selanjutnya tanya dulu ya kepada wakil siswanya ini, Kurdianto. Kira-kira dari yang dipaparkan itu, yang masih belum paham itu yang mana, Kurdianto? Ya Bu, paham. Yang paham ya. Terus dalam pembelajaran di sekolah itu, ya, kira-kira Kurdianto ini sudah melaksanakan belum adab atau etika dalam menuntut ilmu? Sebagian ya Bu, masih. Sebagian. Sebagian. Terus pernah nggak ngerjain guru? Pernah nggak ngerjain guru? Tidak pernah. Kurdianto enggak ya? Enggak Bu, kalau ngerjain guru. Ya. Kalau ini kasih contoh teman kamu yang kelas lah, biasanya ya, kayak ngerjain guru. Ulangi. Yang kamu lihat di kelasnya itu loh, anak-anak itu kalau ngerjain guru itu kayak apa sih gitu? Ngerjain guru. Contohnya ketika guru mengajar di kelas itu pasti ada aja anak yang nyaut tuh. Oh, nyaut tuh. Iya. Nyaut. Iya sih ya. Kalau iya. Kira-kira kalau teman-teman itu kalau ada guru jalan tuh dia jalannya di belakang apa nggak dihadang guru? Itu buat teman-temannya. Ada yang di depan, ada yang temannya Kurdianto. Pernah nggak ngeliat kayak gitu? Pernah Bu. Ada yang pernah di depan ya? Iya. Nah kalau sekarang Kurdianto ada nggak pertanyaan untuk Ibu Yesi? Kurdianto mau tanya sesuatu dari diskusi kita kepada Bu Yesi. Kepada Bu Yesi ya? Tentang materi tadi yang dijelaskan.
ini kan kita punya ilmu nih Bu. Nah, Ya. kalau kita sudah ilmunya sudah banyak, tinggi, terus cara etika kita kepada orang lain, cara berbicara kita kepada orang lain itu hasilnya sia-sia juga Bu ya. Iya sih. Jadi saya ulangi kurang jelas suaranya. Ya kita tuntut ilmu nih sampai ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, ketika kita sudah mendapat ilmu yang begitu banyak, nah terus kesalahan kita itu cara etika kita kepada orang lain, cara menghargai kepada orang lain itu di bawah rata-rata. Maksudnya di bawah rata-rata itu adalah kita itu tidak disiplin, tetapi kita mempunyai ilmu yang tinggi ya. Nah itu bagaimana? Ya monggo Bu Yesi. Jadi dia tuh Tidak sudah disiplin. Sudah ilmunya tinggi, tapi pada kenyataannya di masyarakat itu dia termasuk nggak baik lah, nggak disiplin. Misalkan dalam masyarakat itu nggak mau bergaul, mungkin gitu ya. Iya. Tepat waktu dan sebagainya gitu Bu Yesi. Monggo, Yesi jawab. Nah, ini dia. Berarti ya belum tawadu. Ya. Bahwasanya seharusnya semakin tinggi ilmu kita, disitulah kita lebih bermanfaat, memberikan kemanfaatan bagi orang luas. Bahwasanya yang ada pada diri kita ini kan sifatnya titipan sementara, ya. Misalnya tadi masih kurang disiplin. Nah ini tadi bisa jadi pada saat proses mencari ilmunya tadi itu yang dilaluinya belum baik ya, atau tidak baik tadi, makanya dianya yang bersangkutan atau yang ilmunya sudah tinggi ternyata di masyarakat juga belum bisa memberikan kebermanfaatkan kepada orang lain. Nah, itu paling tidak menjadi suatu refleksi ya, evaluasi diri. Bisa jadi pada saat kita mencari ilmu itu prosesnya tadi belum dengan cara yang kurang baik. Karena saya yakin ketika ilmu itu kita cari dengan proses yang baik itu insya Allah hasilnya akan baik. Nah, ini menjadi alasan, dan kita juga tidak bisa menyalahkan orang itu. Anggap saja ketika kita melihat, ya misalnya seperti Mas Kurdianto melihat fenomena seperti itu, kita balik ke diri kita, semoga kita dijauhkan, kita tidak seperti orang yang kita lihat, ya Mas Kurdianto ya apalagi Mas Kurdianto ini generasi emas, ya untuk generasi emas yang harus bisa membangun, ya membentuk peradaban yang lebih baik lagi. Nah, Mas Kurdianto kan sudah lihat nih kan, seperti itu misalnya ketemu fenomena yang seperti itu, paling tidak menjadi evaluasi atau menjadi pengingat diri kita, semoga saya tidak seperti itu, ya begitu mungkin Bu Ari. Ya, untuk Mbak Indah, kita bisa tampilkan satu pertanyaan kan? Kuisnya satu. Sebelum kuis boleh disapa dulu anak-anak muridnya, soalnya banyak sekali di Ibu. Ya, anak-anak dulu ini ya, satu teman-temannya Mas Nadi. Saya sapa dulu ya, anak-anak yang dari SMA Lokulu. Silakan masuk chatnya ya, di chat gini, hadir gitu. SMA 120 hadir gitu. Nah, kalau dia banyak nanti baru dilempar satu pertanyaan untuk jawab ya. Nanti dapat door prize, bagus door prize. Jadi dari Mbak Indah ya. Dari Mbak Indah. Terus Mbak Indah mungkin ada pertanyaan untuk Bu Yesi tentang ta'lim. Saya masih memikirkan karena kalau saya bertanya dengan Bu Yesi ini banyak sekali pertanyaan yang luar biasa sama beliau ini. Ya. Oke, menunggu yang bertanya dari live chat. Kita kasih satu kuis dulu ya Ibu Ari ya. Kuis ya. Kuis.
Boleh dari Bu Yesi untuk kasih soal yang pertama. Silakan Bu Yesi. Kuisnya ya. Sebutkan ya 3 saja ya. 3 keutamaan atau ilmu itu dibandingkan harta. Halo? Halo? Bisa dengar suara saya? Halo? Baik. Halo? Jadi ini kuis yang pertama ya, saya ulangi. Iya. Silakan Bu Ayu. 3 keutamaan ilmu dibanding harta. Ayo siapa? 3 aja, minimal 3 aja. Kan ada beberapa tadi itu. Ya, 3 aja. Silakan, ayo. Gini Bu ya, sambil menunggu ada yang ini ya mau menjawab ya. Saya mau bertanya pada Bu Yesi ya. Kita Syekh Zarnuji. Taklim Ta'lim dari Syekh Zarnuji itu kan biasanya diberikan ya di pesantren-pesantren. Mereka pada saat masuk pesantren itu mereka mempelajari materi ini dulu. Ya. Apakah yang disampaikan itu berlaku juga untuk untuk orang-orang mengaji ilmu seperti yang di sekolah konvensional kayak kita ini loh, seperti itu. Karena saya pernah juga Bu di pesantren tuh di mana ya di situ Bondo pokoknya ya, saya pernah di situ. Mereka itu kalau sama kiainya itu betul-betul luar biasa ya, patuhnya itu, tawaduknya itu. Saya lihat mereka kalau di depan ini kiainya itu sambil ini jongkok gitu loh, nggak berani lah mereka berdiri gitu. Kalau kiainya itu nyuruh apa gitu, mereka cepat betul. Mereka kayaknya tahu arti barokah taklim tadi. Iya, keberkahan. Nah, seperti itu. Beda kan kalau dengan ini ya, di sekolah kayak saya itu guru SMA itu, kadang-kadang anak-anak itu sengaja tuh membuat gurunya emosi, itu ada kalanya begitu ya, seperti itu. Nah, apakah bisa diterapkan mungkin dimasukkan dalam kurikulum gitu tentang taklim gitu? Bisa Bu. Nah, kenapa Bu? Saat ini kurikulum itu ada namanya pendidikan penguatan karakter. Nah, ini dimaksudkan karakter siswa tadi yang jelas itu minimal diadopsi dari taklim tadi, betapa pentingnya adab ya, daripada ilmu itu tadi. Memang kalau di sekolah konvensional itu sebetulnya sudah diajari ya dari sejak SD itu, cuman ya ini tadi kadang terkalahkan dengan IT. Contohnya pada saat SD kan sebelum masuk kelas, kalau seingat saya waktu SD Bu ya, sebelum masuk kelas itu kan baris kita kan di depan pintu kelas, nanti salim sama ibu gurunya. Nah, sebenarnya salim ini kan sederhana, tapi utamanya keberkahannya itu luar biasa. Salim di telapak tangan ibu guru di sini sebelum masuk kelas, itu kan salah satu mencari keberkahan, mencari keberkahan ilmu tadi ya. Dengan salim tadi, saya yakin semua bapak ibu guru itu kan akan mengikhlaskan, meridoi semua siswa ketika sang guru tadi ingin memberikan atau mentransfer ilmunya. Nah, itu tadi, itu secara tidak tanpa kita sadari kan itu sudah berjalan sih sebenarnya. Tapi dewasa ini ya, apakah mungkin di sekolah-sekolah tertentu masih berlaku, ada juga yang enggak. Nah, seperti itu, ya kan? Berlaku universal, sebenarnya itu berlaku universal, cuman itu tadi adanya pergeseran sedikit ya terkait dengan adab tadi. Makanya kenapa adab itu diajarkan terlebih dulu daripada ilmu. Para ilmuwan, sepengetahuan saya baca dari beberapa kisah itu,
seperti Imam Syafi'i atau imam-imam yang lain, beliau itu menuntut ilmu itu adab dulu, ya, sampai puluhan tahun, ya, puluhan tahun baru mereka mendapatkan ilmu. Dan ada juga kisah, ya banyak kisah sih sebenarnya, ya, betapa adab itu lebih utama daripada ilmu. Karena ketika sang guru itu sudah ridho kepada muridnya, udah Allah pun akan ridho dan akan memudahkan kepahaman kita untuk menyerap ilmu itu sendiri. Betul. Ada pertanyaan mungkin dari Pak Karno? Boleh, saya boleh nimbrung ya Bunda ya. Boleh Pak. Ya. Assalamualaikum Nambahin, warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam. sambil kerja Bunda ini lagi PPDB. Wow. Jadi, ya. Alhamdulillah saya senang sekali hari ini meskipun sambil kerja bisa menyimak ya Bunda Yesi Herlina. Materinya luar biasa banget, dalam banget ya. Bu Ari juga luar biasa, Mbak Indah juga, ini Ananda Ketua OSIS ya, bisa membersamai kepala sekolah dan gurunya, ini juga satu kolaborasi yang keren banget. Mbak Santi, terima kasih. Bunda, apa yang disampaikan hari ini saya merinding banget berkaitan dengan ini ya, mencari ilmu ini. Jadi memang saat ini Bunda, kita tidak bisa memungkiri ya kemajuan teknologi itu menggantikan tata krama, menggantikan tatanan yang sudah ada. Bahkan yang tadi disampaikan Bu Ari itu betul, karena saya juga pernah di pondok. Yang disampaikan Bunda Yesi juga betul bahwa sekarang ini, mohon maaf ya Bunda ya, salim aja sekarang anak itu bukan ke hidung, bukan ke muka, tapi ke sini. Ini sudah berbeda. Iya, pernah saya tanya, kenapa nak? Itu adab, makanya tadi Bunda mengatakan bahwa adab itu pertama sebelum cari ilmu, itu betul banget. Karena adab itu adalah karakter. Ya, ketika karakter itu sudah terbentuk, ya, insya Allah nanti akan mengalir. Ya, jadi saya pernah bertanya dengan anak saya, kenapa nak kok cium tangannya begini berkali-kali Bu? Nggak cuma sekali. Katanya saya sayang banget dengan bapak, saya hormat. Tapi salimmu kok begitu nak? Masalahnya Pak, kadang-kadang ada ibu guru, ada bapak guru yang bau belacan tangannya. Nah, coba, ini kan sudah satu ya, bahwa dia tidak memahami. Nah, ini mungkin yang ketua OSIS juga pernah melihat temannya atau Anda sendiri seperti itu. Padahal ketika memang betul kita salim ya, salim itu sederhana tapi wow, luar biasa. Apa yang dikatakan Bunda Yesi itu betul, yang dikatakan Bu Ari juga betul. Jadi keikhlasan itu muncul di sana ketika sudah salim dengan gurunya ya. Gurunya juga ridho lillahi ta'ala, itu rasanya plong, semuanya terbuka jalan untuk mencari ilmu itu. Mencari ilmu. Nah, iya, berkaitan dengan yang tadi sampai jongkok itu Bu Ari ya, itu saya juga pernah mengalami ya. Pokoknya itulah hormat kita kepada guru. Ya, tapi sekarang ya kita sudah bergeser. Mungkin Bu Santi yang guru BK mungkin juga sangat-sangat merasakan itu, meskipun anak masih santun kok dengan saya masih ini, tapi kalau dibandingkan dengan waktu kita dulu sekolah, saya rasa itu berbeda banget. Nah, berkaitan dengan yang disampaikan Bunda tadi, saya akan menyampaikan sebuah nasihat dari Imam Syafi'i Bunda ya. Tujuan dari sebuah ilmu adalah untuk mengamalkannya. Maka ilmu yang hakiki adalah ilmu yang terrefleksikan dalam kehidupan, bukan ilmu yang hanya bertengger di kepala. Nah, ini salah satu yang mungkin saat ini itu harus dipahami oleh para guru penggerak. Mohon maaf, ini Bunda ya, kita doakan juga mudah-mudahan Bunda Yesi sebentar lagi meraih gelar doktor. Nah, amin, gelar doktor amin, tidak akan ada artinya kalau itu cuma bertengger di kepalanya sendiri, tidak diamalkan. Nah, makanya saya mengajak semua guru penggerak, ayo, ya baik yang punya titel, yang tidak, ayo kita, karena apa? Kita memiliki kompetensi masing-masing yang diperlukan oleh orang lain. Makanya saya selalu mengatakan ya, untuk para guru penggerak, ayo kita tetap semangat untuk berbuat baik setiap saat, dengan apa yang kita miliki. Kita tidak diukur, Pak Parno ilmunya sedikit, pembualan, Bu Yesi ilmunya banyak, itu
itu harus, belum tentu. Karena panutan itu adalah praktek baik yang pernah dilakukan oleh orangnya. Ketika dia punya gelar dokter, profesor, tapi dia tidak bisa menjadi teladan, saya rasa ini yang perlu dipertanyakan. Karena anak-anak kita nggak perlu lagi banyak ngomong ya. Ketua OSIS gimana? Gurumu, kamu senang gurumu yang ngoceh apa guru yang memberi teladan? Iya, anak-anak sekarang nggak perlu, karena Pak ilmu sudah bisa dicari sendiri. Tapi penanaman karakter itu, norma-norma tadi harus itu. Tidak bisa digantikan oleh komputer, tidak bisa digantikan oleh teknologi. Makanya peranan guru saat ini meskipun kita dalam kondisi COVID-19, ya, pembelajaran daring, tapi anak-anak masih sangat merindukan gurunya. Meskipun maaf nih, misalnya Bu Ari cerewet apa, tapi ada satu kata, dua kata yang anak-anak kangen banget. Biar Bu Yesi cerewet, tapi saya kenapa ya kangen banget dengan Bu Yesi. Cerewetnya itu membuat saya cerewet. Oh iya, seperti itu. Dan saya banyak menerima WA, menerima puisi, menerima rekaman video anak-anak yang mengeluh ketika dia belajar di rumah. Jadi belajar di rumah ini bukan berarti anak-anak merdeka, tapi mereka juga tertekan. Oke, Bunda Yesi, terima kasih banyak. Itu masukan dari saya. Saya harusnya ini sering-sering Bunda Yesi, ya. Ustadz Sodikin harusnya juga masuk di sini kapan ini ya. Biar pesantren Ramadan ini memang betul-betul mencerahkan untuk semua pemirsa. Ini saya lihat hari ini yang masuk di live comment banyak banget ini. Anak Bunda. Yesi ya. Oh, I miss you. Banyak banget. Berarti, ya, meskipun Bunda baru berapa bulan, tapi wow, kalau mereka sudah mengatakan I miss you itu udah nggak tahu ya seperti apa. Padahal itu kalau nanti sudah ketemu, ya. Oke, terima kasih Mbak Indah. Itu masukan dari saya. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih Pak Parno. Nah ini juga pengalaman saya pada saat saya ngajar, dan ketika saya jadi kepala sekolah pun juga saya masih mengajar Pak, karena kerinduan saya, kecintaan saya akan mendidik anak-anak itu kadang sebelum masuk kelas saya pastikan tangan saya wangi. Ya, terkadang juga begitu, misalnya nih saya masuk di jam terakhir ya, di jam terakhir itu saya pastikan saya mempersiapkan diri saya, makanya kadang wah Bu Yesi ini tidak lepas dari kaca. Memang iya, saya harus mempersiapkan diri saya kepada siswa saya, termasuk terkadang saya kasih minyak wangi di telapak tangan saya ini, di di punggung ya, bukan di telapak tangan tapi di punggung. Ini supaya apa? Ketika pas pelajaran lahir, nanti setelah pulang doa pulang, nanti sini salim dulu, ya kan? Karena gitu Pak. Jadi kan ibu lah, iya, sini salim dulu, tangan ibu wangi lah, iya dong. Nah, kan senang kan jadinya kan. Nah itu terkadang memang saya membuat supaya nyaman siswa itu. Saya selama live streaming dengan Pak Aryan, dengan Mbak Indah, dengan Mbak Santi, juga malu kalau nggak rapi, makanya saya selalu bawa ini. Biar kerja saya bawa. Pak Parno, Pak Suparno, kalah besar. Saya besar di panjang. Iya. Besar nggak bisa move on Mbak Indah. Ketahuan ya Pak ya kita ya. Iya, ini juga ada jawaban-jawaban dari yang masuk ya. Bisa dilihat untuk kuis yang pertama, apakah menurut ada yang benar? Silahkan dilihat di live chat Ibu Ari. Di live chatnya ini Mbak, itu yang ini ya, sih kita lihat juga ya. Itu yang kan dirinya sebenarnya tiga keutamaan ilmu dari harta. Kalau dari aku itu ada yang jawab tapi satu aja gitu. Maka yang jawab benar mereka ya, benar itu yang paling cepat, Argo Word ya. Atas nama Argo Word. Ya. Argo Word. Bu Desi kunci jawabannya gini. Keutamaan ilmu dibanding harta itu ilmu dapat menjagamu, dapat memberikan banyak sahabat, dapat memberikan syafaat di hari kiamat, gitu ya. Itu. Ya. Sebentar ya Bu. Kan? Ya betul. Itu betul semua ya. Jadi kalau itu yang lainnya itu ada juga banyak jawab tapi kalau cepat gitu. Ya, siapa cepat? Dan cepat ya. Siapa cepat? Ya, yang menang untuk pertama Mbak Indah itu atas nama Argo Word. Ya.
Ago ya. Oh, oke. Oh, nah ini Arli Jali namanya ini murid saya ini, Bu. Jadi Bu. Ah, ya Bu, namanya ya, Arli Jali dari SMA 1 Lokulo. Oke. Selamat. Arli. Hadiahnya akan kepada Ibu Yesi. Ditunggu ya anak-anak ya. Baik. Untuk soal yang kedua, silakan Ibu Yesi. Soal kedua atau dari Bu Ari aja ya? Tadi saya satu kan ya. Saya. Oh Iya, iya, Bu Ari aja dah. Oke. Nah, soal kedua sama ya, yang sampai mengikuti materi itu disebutkan 3 etika menuntut ilmu. 3 aja cukup. Sebutkan 3 etika menuntut ilmu. Ya, monggo. Masih dijawab Bu. Ya. Jadi, Yang boleh. Bu, saya mau kasih tambahan nih Bu. Saya mau kasih tambahan. Apa? Saya mau kasih tambahan saran. Ya, maaf nih sebenarnya ya, untuk semua guru, menurut saya Bu, setiap guru yang masuk ke kelas itu harus memberi materi motivasi juga kepada muridnya. Kenapa guru wajib memberi motivasi kepada muridnya? Karena materi pelajaran ilmu yang diperoleh itu tidak cukup juga tanpa adanya apa ya? Tanpa adanya akhlak atau tanpa adanya akhlak yang dimiliki oleh pribadi tersebut. Saya ulangi ya. Ketika guru masuk dalam kelas, selain memberi materi mata pelajaran, guru juga memberikan motivasi kepada anak-anak bagaimana cara bersikap kepada orang yang lebih dewasa, bagaimana cara disiplin untuk menghargai orang lain. Nah, apabila anak tersebut pintar ya, pintar saja tidak cukup ya. Percuma, maaf nih sebelumnya, percuma teman-teman pintar tapi tidak berkarakter. Kenapa? Karena orang yang berkarakter sudah pasti pintar, tetapi orang yang pintar belum tentu berkarakter. Seperti itu. Oh iya, terima kasih ya Saudari Kurdianto ya, bagus sekali ya. Jadi ini yang ikut mengikuti tayangan kita ini banyak dari guru-guru ya, guru penggerak, guru-guru pokoknya itu banyak. Bahkan se Indonesia Pak, karena ya ini usulan dari murid kita yang bagus bahwa biar kita ngajar apapun, kalau masuk kelas itu kasih dulu motivasi gitu ya, kasih dulu motivasi yang ada hubungannya dengan tentu saja ya. Kalau saya Bu Ari, saya kan ngajar bahasa Indonesia ya. Jadi mungkin kalau ilmunya itu anak-anak sudah dipelajari bahkan mulai PAUD di SMP SMA itu lebih gampang ya, lebih gampang. Tapi saya penanaman karakter, misalnya saya mengajarkan membuat surat lamaran. Saya fokusnya bukan anak-anak harus bisa membuat surat lamaran, tidak, tapi di etikanya, di Anda membuat surat lamaran itu kata-katanya seperti apa. Kan yang dinilai kan sekarang seperti itu. Kalau orang membuat semuanya bisa, tapi kata, pilihan kalimat yang santun, yang normanya diikuti, itu yang nanti akan dipilih. Jadi seperti itu. Makanya kalau Bapak Ibu guru hanya mengajar dan menilai, itu parah nanti anak-anak kita orientasinya antara ini aja. Jadi mereka yang dikejar cuma hasil, bukan proses. Tapi kalau belajar itu prosesnya yang dikuatkan, insya Allah nanti anak kita akan kuat menjadi fight dimanapun. Dia tidak akan mudah tumbang, tidak akan mudah gelempang. Karena apa? Karakter dia sudah terbentuk seperti itu. Iya. Jadi itu yang Kurdianto ya, dari Parno ya. Jadi ya insya Allah lah kalau yang hadir di sini insya Allah nanti diberikan motivasi ya. Jadi sebetulnya guru itu sudah ngasih, tapi kadang-kadang ya anak itu macam-macam gitu. Ada yang sudah menerapkan, ada yang belum gitu ya Pak Parno ya. Tapi memang begini, masalah besar ya Pak Parno ya, sopan santun dan sebagainya. Kadang-kadang orang itu
ada ungkapan itu begini, bahwa berbicara itu susah gitu. Maksudnya begini, ya memang ngomong aja itu gampang, cuman bagaimana ngomong itu supaya tidak menyakiti orang, seperti itu tuh. Itu yang anak harus seperti itu. Bagaimana bicara tidak menyakiti guru dan sebagainya. Iya, makanya Bu Ari, ya, Bu Indah Yesi, Mbak Indah, Ananda Ketua OSIS, saat ini pemerintah lowongan pekerjaan itu literasi masuk di dalam. Jadi kemampuan literasi itu harus nempel di anak, harus menempel di calon pencari kerja. Ya, kenapa? Karena kemampuan literasi itu murni dari hati, ya, murni dari hati. Ya. Nah, sekarang ya kita mumpung ada di room ini, ayo kita kembangkan ya literasi di anak-anak kita. Karena apa? Ketika literasi itu sudah menyatu, kemampuan individu sudah muncul, anak ini nanti misalnya ketua OSIS setelah lulus mau melanjutkan kemana pilih jurusan apa, fakultas apa, itu tidak perlu kayak cinta karet ikut ke sana ikut ke sana temannya, enggak ada, dia udah vibe, udah ya seperti itu. Makanya ayo kita sambil literasi diri kita, ya makanya sekarang ada gerakan ayo literasi dibawa ke rumah seperti itu. Karena apa? Madrasah pertama itu adalah sekolah, bukan sekolah madrasah pertama, ya. Madrasah pertama adalah rumah. Kalau dari rumah sudah beres, nanti ya Ibu Ari, ya Bu Yesi, Indah yang gagal jadi guru, pengen jadi guru lagi. Iya, pasti di nanti Pak. Pas nanti nih Pak materi di hari Sabtu nanti. Ngeliat dulu live chatnya ya. Yang sudah jawab ya. Bentar. Masih mungkin Bu Yesi bisa ngasih tambahan dulu sambil saya ngoreksi siapa-siapa yang Ibu, ya boleh. Saya mau bertanya. Ya, silakan. Oke, boleh. Kita berbicara tentang adab. Nah, bagaimana jika ilmu yang disampaikan guru itu tidak sesuai? Bagaimana cara mengkoreksi anak-anak murid karena ilmu sosial tidak bersifat mutlak, masih dimungkinkan adanya perubahan di waktu yang akan datang. Biasa kalau pelajaran-pelajaran sosial begitu, apa yang disampaikan oleh guru mungkin tidak sesuai dan anak murid pengen menegur nih atau mengkoreksinya menurut pendapat murid-murid itu salah atau beda pendapat. Bagaimana adab yang benar agar siswa-siswa bisa mengkoreksi apa yang dikatakan gurunya. Monggo Bu. Ini dari sisi guru ya. Kalau dari sisi guru kita harus terbuka kepada siswa, bahwasanya bisa jadi pembelajar siswa itu lebih dulu belajar karena yaitu tadi karena kecanggihan percepatan IT tadi tidak memungkinkan siswa ini bisa membalap gurunya ya dalam materi keilmuan. Jadi kita harus legowo ya, seorang guru, seorang pendidik harus legowo menerima masukan apapun itu dari siswa ya. Nah, khususnya bagi siswa juga baiknya itu tetap mengedepankan adab ya, tetap mengedepankan adab atau etika dalam penyampaian ya, bisa dalam menyampaikan yang didapatnya terlebih dahulu dari guru. Misalnya mohon maaf Bapak atau mohon maaf Ibu, sempat tadi malam saya ini belajar nih baca buku, nah tetap disampaikan dengan cara yang santun, secerdas apapun. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, secerdas apapun siswa, secerdas apapun pelajar, ya kalau tidak dibarengi dengan adab atau etika yang baik, khususnya tadi ya misalnya wah ini kayaknya duluan aku deh daripada Bapak Ibu guru itu dalam menyampaikan ilmu. Nah ya itu juga tidak akan baik, tidak akan mendapat ridhonya ya. Jadi perlunya tadi ridho seorang guru tadi ya. Nah jadi penyampaiannya juga harus dengan cara yang santun, dengan cara yang baik. Makanya tadi ada saya sampaikan adabnya diantaranya tidak sombong ya, itu tidak sombong, tetap tawadu ya,
tetap ya sederhana di sini maksudnya. Saya juga misalnya seperti ini ya, posisi saya selaku seorang kepala sekolah misalnya, saya juga bukan superior ya, bukan superhero atau super Wonder Woman atau Wonder Woman. Saya juga membuka seluas-luasnya ya kepada Bapak Ibu guru yang ingin memberikan masukan, kritikan ya, tapi alangkah baiknya dengan cara yang baik tadi. Nah, saya juga seorang guru katakanlah ya, dan saya masih mengajar. Saya akan memberikan peluang itu kepada siswa-siswa saya. Ayo, apa ya yang perlu kita diskusikan? Bisa jadi materi yang saya sampaikan tadi jadul, atau mungkin ada pembaruan, ada inovasi, ada kreativitas dari siswa. Ayo silakan, kenapa tidak? Why not? Ya, kita open mind ya kepada siswa-siswa kita. Nah, seperti itu. Dan khususnya bagi siswa tadi yaitu tetap mengedepankan ya etika atau adab. Nah, begitu mungkin Mbak Indah ya. Oke, itu juga pencerahan juga ya dari siswa-siswa, terutama yang lagi live nonton ini adik-adik SMA 1 Luakulu. Mbak Indah, ini sudah ada jawabannya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih. Kedua, ya. Untuk kuis kedua, itu Ya, silakan. tadi yang tertepat itu Arli Gosali ya, tapi kan karena dia sudah dapat yang kuis pertama ya, minta maaf ya, kuasanya Arli ya. Berarti yang cat selanjutnya yang menang yaitu atas nama Jenny Hermansah ya, atas nama Jenny Hermansah. Kuis kedua sebenarnya itu jawabannya etika menuntut ilmu. Jenny jawabnya niat, berarti tawadu, dan menjauhi sikap sombong. Dan itu betul, iya Bu Yesi ya, betul ya? Ya. Oke. Bagaimana Bu Yesi? Jadi Herman ya? Pemenangnya? Herman. Ya, namanya Jenny Hermansah. Jenny Hermansah. Selamat Jenny kepada Hermansah. Hermansah. Yeay. Yes, selamat. Jadi pemenangnya Arli dari Adelia Souvenir yang dipersembahkan oleh Kontak Indonesia dan Kim Web. Ya. Bu Nah, itu- Yesi, Ya. mau tanya satu lagi. Sebelum Boleh. kita closing. Nah, mana tadi Bu ya? Saya tadi bagusnya itu kita cari ilmu itu fokus satu sumber ilmu atau banyak ilmu tapi sedikit-sedikit. Misalnya kita Nah, pelajarin satu ilmu aja, satu mata pelajaran, tapi fokus aja ya. Atau kita seluruh mata pelajaran tapi sedikit-sedikit. Bagus yang lebih sedikit-sedikit atau fokus satu tapi mendalam. nah ini semuanya tuh ya itu tadi proses mencari ilmu itu kan banyak, makanya kenapa ada jenjang pendidikan ya, dari TK, SD, SMP, SMA itu kan semua ilmu dipelajari. Tapi ketika sudah menjenjang jenjang yang lebih tinggi lagi itu kan semakin spesifik lagi. Seperti saat ini saya kan konsentrasi di manajemen pendidikan. Jadi istilahnya seperti piramida, itu kan ilmu itu mengerucut. Ya mengerucut. Jadi semakin tinggi jenjang pendidikan kita itu lebih baik lagi, itu semakin fokus di bidang tertentu. Jadi nanti ketika kita katakanlah nanti ini ahli di bidang fikih misalnya, ini nanti ahli di bidang IT. Nah itu jadi semakin tinggi itu semakin fokus ke satu pendidikan, satu ilmu ya seperti itu. Ya. Ya lebih dalam. Makanya ini kalau untuk pemula seperti misalnya kayak adik-adik kita nih, bagusnya tuh yang gimana? Ataukah sesuai porsi mereka? Ataukah mereka harus benar-benar pilih nih yang mana yang mereka mau ilmu itu, atau apa kita pelajari semua ilmu itu tapi sedikit-sedikit? Untuk yang pemula-pemula, bagusnya gimana menurut Ibu Yesi? Nah, kalau untuk para pemula ini semuanya tetap dipelajari, tetapi tadi, nah itu tadi kita memilih yang lebih spesifik lagi. Makanya kenapa di SMA itu pada saat kelas 10 kan sudah ada peminatan nih, ya apakah IPA, apakah di IPS. Nah, ketika juga dia nanti kuliah, saya nanti lebih fokus lagi ke satu bidang. Nah, jadi itu tadi Mbak Indah.
untuk para pemula, oke, ya, para tetap mengikuti jenjang pendidikan terus menerus. Nah, tetapi untuk ke bidang tertentu atau sebuah keilmuan tertentu harus kita fokuskan satu. Misalnya Mas Purdianto, oh ya, nanti saya akan saya kepengen menjadi ilmuwan yang ahli di bidang biologi nih ya. Nah itu, dari sekarang ya, ini misalnya Mas Purdianto masuk di jurusan IPA ya. Nah, IPA itu kan ada fisika, matematika, kimia, biologi dan seterusnya. Nah, ini mulai dari sekarang kan mempersiapkan, oh ya, nanti aku kepengen ahli di biologi. Nah, makanya di sini kenapa pertama di situ memilih ilmu, memilih guru. Maksudnya itu tadi ya, supaya kita ahli atau fokus di satu bidang ilmu. Nah, begitu. Ya, begitu maksudnya Mbak Indah. Berarti aku pemula boleh sekali ya untuk belajar berbagai ilmu walaupun sedikit, tapi ujungnya nanti mengerucut dan harus fokus pada satu ilmu, Bu ya, begitu ya? Iya. Baik, hampir 90 menit Bu Yesi memberikan mic kita. Silakan Bu Ari dibaca dulu komentar yang terakhir ini dari Pak Ganing. Ini saya bacakan komentar dari ini guru kami juga, teman guru Bapak Zainuddin ya, Pak Zain ya. Jadi anak-anak butuh motivasi, qudwah atau contoh ya, dan teladan. Yang berprestasi diapresiasi, yang frustasi dimotivasi. Guru adalah terkadang sebagai orang tua, terkadang berfungsi sebagai sahabat, teman, kakak, dan sahabat. Begitu. Itu komen dari Pak Jai ya. Bagus sekali. Terima kasih Pak Jai. Sudah ya Mbak Indah ya, kita closing ya. Closing statement dari Bu Yesi dan selanjutnya. Oke. Untuk closing statement saya, hidup itu adalah sebuah proses. Hidup itu adalah belajar tanpa ada batas usia. Tidak ada kata tua. Kalau jatuh kita berdiri lagi. Kalau kita mencoba lagi. Kalau kita gagal bangkit lagi. Never say give up. Sampai Allah akan berkata, waktunya pulang. Nah, itu saja. Ya, mungkin mohon maaf. Ya sih. Iya sih. Dari muridnya Purdianto, siapa tahu ada pesan ya. Buat teman-teman semuanya yang lagi nonton streaming ini, apabila teman-teman ingin sukses, maka kuncinya satu, jangan mendengarkan omongan orang. Karena apa? Ketika kita sukses itu seperti pohon yang tinggi. Semakin pohon itu tinggi, maka semakin kencang anginnya. Begitu juga kita. Di mata orang lain, semakin kita tinggi derajatnya di mata orang lain, maka semakin banyak cibiran-cibiran atau hinaan terhadap kita. Maka dari itu, angin yang kita rasakan, jangan dimasukkan dalam hati. Cukup kita diam, dengar, dan jalani. Itu saja. Ya, bagus sekali ya. Terima kasih ya, Purdianto, hebat sekali ya. Nah, saya closing statement-nya, ini saya akan bacakan pantun ya. Ramadan, bulan puasa, adzan maghrib segera berbuka. Saat terjadi wabah corona, kita kerja di rumah saja. Asik. Ramadan, bulan penuh berkah. Malamnya sholat tarawih. Biar kita di rumah saja, jaga kreativitas dan inovasi. Terakhir ya. Elok niat. Ini terakhir Bunda. Elok niat memandang sawah. Setelah hujan baru reda. Bila penyampaian diskusi kami ada salah, mohon maaf dengan lapang dada. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cakep. Terima kasih Ibu Ari. Sama-sama, Mbak Indah. Terima kasih Mbak Indah. Tadi ya. Ya, Mas.
Oke, baik. Jadi belajar itu bukan sekedar datang ke sekolah atau kampus untuk mendengar dan mencatat apa yang disampaikan guru, melainkan juga berusaha mengembangkan pemikiran, pengetahuan, kepribadian, moralitas, dan profesionalitas tentunya. Karena belajar itu ibadah, maka menurut Imam Jafar As-Shadiq, belajar itu harus dimulai dengan taharah atau pembersihan diri dan berudu agar terhindar dari godaan setan. Adab lainnya adalah menghormati guru dan ulama. Seorang pelajar juga dianjurkan untuk berlapang dada dalam menghadapi perbedaan pendapat dan pemikiran. Itu kesimpulan yang saya ambil dari materi Ibu Yesi. Dan bagi adik-adik SMA 1 waktu, terima kasih banyak sudah menonton Kota Raja Channel, dan Kak Indah minta kepada adik-adik SMA 1 waktu, jangan lupa subscribe Kota Raja Channel, dan jangan lupa di like untuk edisi hari ini tanggal 4 Mei 2020. Nanti kalau misalnya subscribe-nya banyak, like-nya banyak, insya Allah Kota Raja Channel akan memberikan hadiah-hadiah yang menarik buat adik-adik SMA, SMA maupun guru-guru penggerak. Dan saya juga mau mengucapkan terima kasih kepada Pak Aryan. Terima kasih banyak, Bu Santi yang ada di belakang layar, terima kasih banyak. Dan ini mengucapkan juga selamat kepada para pemenang hari ini yang semuanya dari SMA Negeri 1 Lokulu. Nanti hadiahnya akan dikirim melalui Ibu Yesi ya, sertifikat Ibu Yesi ya nanti ya. Boleh, Dan boleh. juga hadiah edisi hari ini juga dipersembahkan oleh Adelia Souvenir yang dibuat langsung oleh teman-teman kita dari kaum difabel, dari anak-anak SLB. Baik, saya Indah Bujo selaku host pada pagi hari ini mengucapkan terima kasih banyak. Jika ada salah-salah kata dari kita mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa besok. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.